Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Fatkuromawati dengan NIM C922191104, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan hukum ekonomi dan bisnis Islam dan relasinya dengan ihtijat. Ihtijat merupakan salah satu sumber dari hukum Islam yang metode penemuannya dengan cara penelitian dari berbagai pemikiran para ahli. Ihtijat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ihtijat tarjih intiqai. Yang kedua, ihtijat ibda'i insya'i. Ihtijat tarjih intiqai, yakni penelitian yang pendapat paling kuat di antara beberapa pustaka peninggalan fiqh yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum. Yang kedua, ihtijat ibda'i insya'i, yakni mengambil dari kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan yang ada dan belum pernah ditemukan ulama yang terdahulu, baik mencakup tentang masalah baru ataupun masalah lama. Hukum Islam ini hanya dapat dirasakan saja dengan artian tanpa adanya pengakuan dalam bentuk publik atau legalitas, namun sudah ada dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa hukumannya tidak nampak atau terlihat, namun dapat terasa penerapannya. Dalam bentuk yudiris, DSN MUI sudah mulai memperlihatkan dirinya dan telah diakui keberadaannya melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/34/1999 yang berisi tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, yaitu sebagai badan yang berwenang memberikan pengaturan produk dan perjalanan atau operasional perbankan syariah, sekaligus menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Ada beberapa tugas DSN MUI dalam bidang ekonomi syariah. Yang pertama adalah menetapkan beberapa fatwa untuk suatu sistem, kegiatan, produk, dan jasa pada lembaga keuangan syariah. Yang kedua, pada lembaga bisnis syariah dan juga lembaga perekonomian syariah. Yang kedua adalah mengawasi bagaimana penerapan fatwa mulai dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah seperti LKS, LBS, dan LPS. Yang ketiga, membuat sebuah pedoman contoh penerapan fatwa dalam hal untuk penjabaran suatu fatwa tertentu dengan tujuan untuk tidak dapat menimbulkan penumpukan penafsiran dalam melakukan pelaksanaan ke dalam lembaga syariah. Yang terakhir, menumbuhkan beberapa penerapan dengan nilai-nilai syariah yang ada di dalam kegiatan perekonomian, terkhususnya pada keuangan. Dari metode ihtijat, ada beberapa produk yang keluar karena metode penemuan hukum ini, dengan harapan dapat menyelesaikan apapun bentuk permasalahan hukum bisnis Islam yang ada di era modern ini, yang terangkum dalam halal, haram, mubah, dan makruh. Ada juga dalam pandangan Yusuf Al-Qarawadi bahwa dalam perubahan yang berskala besar, maka diperlukan sekali metode ihtijat tersebut. Ada juga keterlibatan teori yang dikemukakan, yaitu pembaharuan dalam bidang perikatan. Hal tersebut memunculkan transaksi ijab kabul yang dapat dilakukan dengan empat cara. Yang pertama adalah secara lisan, yang kedua secara tulisan, yang ketiga isyarat, dan yang keempat perbuatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.